Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri sebagai Argo Bayu Aditya dengan NIM 24338035. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Mutias Neni dengan NIM 24338065. Dengan saya Ilham Qadri Al-Malik dengan NIM 24338011. Saya Adriana Tesalonika dengan NIM 24338002. Baik, terima kasih. Di sini kita akan sama-sama menjelaskan tentang materi yang telah kita diskusikan, yaitu tentang materi pengkodingan. Baik, yang pertama materi pengkodingan yang akan dijelaskan oleh Ilham. Kepada Ilham dipersilahkan. Baik, eh, video pertama pada video ini saya akan menjelaskan sistem deteksi kerusakan bearing menggunakan metode gabungan ICA dan LSTM Auto Endor berbasis data Excel. Sistem membaca satu data normal dan tiga data fault dari file Excel. Data ini berupa getaran mesin. Semua sinyal difilter menggunakan bandpass filter 2-5 kHz untuk menghilangkan noise dan mengambil frekuensi penting. Sinyal dipotong menjadi potongan kecil atau window berukuran 256 data agar bisa diproses oleh model. Data kemudian dinormalisasi dan diproses dengan independen komponen analisis ICA untuk mengekstraksi 9 fitur utama dari sinyal getaran. Model LSTM Auto Endor dilatih hanya menggunakan data normal agar bisa mengenali pola kondisi sehat mesin. Perbedaan antara data asli dan hasil rekonstruksi dihitung menggunakan MSE. MSE kecil menandakan kondisi normal, sedangkan MSE besar menunjukkan adanya kerusakan. Threshold dipilih otomatis berdasarkan F1 skor terbaik. Hasil evaluasi menunjukkan precision 75%, recall 96%, ROC atau AUC 91%, yang berarti sistem bekerja sangat baik. Hasil ditampilkan dalam grafik MSE normal, MSE fault histogram, dan kurva ROC untuk memperjelas perbedaan antara normal dan rusak. Kesimpulannya, metode hybrid ICA LSTM Auto Endor terbukti efektif untuk mendeteksi kerusakan bearing berbasis sinyal getaran dari Excel. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mutia. Terima kasih pada Ilham Kadral Malik. Baik, selanjutnya materi tentang boxplot MSE yang akan dijelaskan oleh Mutia Isnaini. Pada Mutia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi Box Blocks Reconstruction Error (MSE), yaitu grafik ini menunjukkan box blok nilai reconstruction error atau MSE untuk kondisi normal dan tiga jenis fault. Terlihat bahwa MSE data normal sangat kecil dan stabil, yang menandakan model mampu merekonstruksi sinyal normal dengan baik. Sementara itu, ketiga data fault memiliki nilai MSE yang jauh lebih besar dan menyebar, yang menunjukkan adanya penyimpangan dari pola normal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara kondisi normal dan rusak terlihat sangat jelas, sehingga metode ICA LSTM efektif untuk deteksi kerusakan bearing. Selanjutnya yaitu FFT Visualization, yaitu pada program ini dibuat sebuah fungsi bernama plot FFT yang menerima data getaran frekuensi, sampling, dan judul grafik. Di dalam fungsi ini, data diubah dari domain waktu ke domain frekuensi menggunakan perintah. Yang pertama yaitu np.fft dalam kurung data untuk menghitung FFT. Selanjutnya np.fft
FFT-FFT-FREQ untuk menghasilkan sumbu frekuensi. Kemudian, hanya setengah spektrum yang ditampilkan karena FFT bersifat simetris. Setelah itu, grafik ditampilkan menggunakan Maploid lip dengan frekuensi pada sumbu X dan amplitudo pada sumbu Y. Frekuensi sampling yang digunakan adalah 12.000 Hz sehingga grafik mampu menunjukkan komponen frekuensi sampai 6 kHz. Selanjutnya yaitu kemudian terakhir fungsi plot FFT dipanggil untuk 4 jenis data, yaitu pertama data volt 1 yang merupakan HBL, yang kedua data volt 2 HBMNDE, yang ketiga data volt 3 yaitu HBR. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adriana Tersalonika. Baik, terima kasih Mutiasna ini. Selanjutnya, Adriana Tesalonika, silakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Aku nge-stuck, sorry. Nanti Ada dipotong. suaraku. Ada. Ada suaraku. Ada. Suaramu ada. Kameranya rusak. Kameranya enggak. Oke. Udah. Udah. Ah, Udah ya. udah. Udah. Mulai. Terima kasih. Pada bagian ini saya melakukan visualisasi hasil pemisah sinyal menggunakan Independent Component Analysis atau ICA. Tujuannya adalah melihat bagaimana komponen-komponen independen pada sinyal berubah antara kondisi normal dan berbagai kondisi fault pada bearing. Program ini menampilkan 3 komponen ICA dan setiap komponen dibandingkan untuk 4 jenis data, yaitu normal HBL, volt 1 HBL, volt 2 HBMDE, volt 3 HBR. Setiap baris pada grafik mewakili satu komponen ICA, sedangkan setiap kolom menunjukkan perbandingan kondisi bearing. Sebelum masuk ke ICA, data terlebih dahulu dibentuk menjadi window menggunakan fungsi create windows. Selanjutnya dinormalisasi menggunakan scalar dan ditransformasi ICA menggunakan model ICA yang telah dilatih sebelumnya. Kemudian setiap komponen ICA dipetakan dalam bentuk grafik garis untuk melihat pola amplitudo dan perbedaan karakteristik getaran antara kondisi normal dan kondisi kerusakan. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi sinyal mana yang paling berbeda dan berpotensi menjadi ciri khas masing-masing jenis fault. Nah, kode ini membandingkan sinyal original ICA dengan hasil reconstructed ICA dari auto encoder. Perbedaan yang signifikan pada kondisi fault atau 3 grafik kanan dibandingkan dengan kondisi normal menunjukkan bahwa model berhasil mendeteksi anomali atau kerusakan berdasarkan perbedaan kualitas rekonstruksinya. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adriana Tesalonika. Selanjutnya saya akan menyimpulkan poin-poin penting apa saja yang menjadi yang sangat penting pada presentasi ini. Baiklah, kode ini menciptakan confusion matrix untuk mengukur akurasi multi-class model. Kita melihat bagaimana model memprediksi 4 kondisi di mana angka pada diagonal seperti angka 9 yang dominan menunjukkan keberhasilan model dalam mengklasifikasikan setiap jenis kerusakan kondisi normal. Selanjutnya, grafik-grafik itu menunjukkan trade-off antara precision dan recall. Kita memilih optimal threshold atau garis putus-putus. Karena pada titik inilah kita mencapai F1 score atau garis merah tertinggi yang memberikan keseimbangan terbaik antara meminimalkan false positif dan false negatif dalam deteksi anomali. Baik, mungkin sampai situ saja dulu penjelasan pengkodingan pada pembacaan data kali ini. Selanjutnya kita akan lanjut membahas materi PPT tentang materi yang telah kita diskusikan. Nah, cuman lu PPT-nya Beko. Siapaan PPT-nya lu? Tarik Kak ya.
Lah, Baiklah, 1, 2, 3, kami akan mulai. menjelaskan Baiklah, kami akan menjelaskan PPT tugas besar aljabar linear. Yang pertama yaitu definisi ICA. Independent Component Analysis adalah suatu metode komputasi dalam aljabar linear dan statistika multivariat yang bertujuan untuk mendekomposisi sekumpulan sinyal campuran menjadi beberapa komponen sumber atau source component yang bersifat saling independen secara statistik. ICA berupaya menemukan suatu transformasi linear yang dapat memisahkan data pengamatan X sebagai hasil campuran dan variabel-variabel laten S, sehingga diperoleh vektor komponen independen melalui penerapan matriks pemisah atau unmixing matrix. ICA digunakan secara luas dalam berbagai bidang, seperti pemrosesan sinyal, pengenalan pola, analisis data biomedis, dan masalah pemisahan sumber. Misalnya, cocktail party problem, karena kemampuannya dalam mengabstraksi struktur laten yang tidak dapat ditemukan melalui teknik berbasis konvarian seperti PCA. Selanjutnya, konsep dasar kerja ICA. Yang pertama, ICA mengasumsikan bahwa sinyal-sinyal sumber bersifat independen secara statistik. Yang kedua, sinyal pengamatan dianggap sebagai kombinasi linear dari beberapa sumber laten. Yang ketiga, ICA berusaha menemukan transformasi linear yang dapat memisahkan sinyal campuran tersebut. Untuk yang keempat, proses pemisahan didasarkan pada pencarian komponen dengan ketidakkosianan paling tinggi. Yang kelima, dengan memaksimalkan ketidakkosianan, ICA membentuk matriks pemisah. Yang keenam, matriks ini digunakan untuk memperoleh kembali komponen sumber yang paling independen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adriana Tersalonika. baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang definisi FFT. Fast Fourier Transform atau FFT adalah algoritma komputasi yang digunakan untuk menghitung discrete Fourier Transform atau DFT secara efisien dengan memandang DFT sebagai suatu transformasi linear yang direpresentasikan oleh matriks Fourier. Dalam kerangka aljabar linear, FFT bekerja dengan memfaktorkan matriks Fourier tersebut menjadi rangkaian transformasi linear berukuran kecil yang memanfaatkan sifat-sifat simetri dan periodisitas akar-akar satuan. Melalui faktorisasi ini, jumlah operasi aritmatika yang diperlukan untuk menghitung DFT berkurang signifikan, sehingga kompleksitas komputasi turun menjadi O, N pangkat 2 menjadi O, N log N. Next. Selanjutnya, FFT dalam pemeriksaan kerusakan bearing. Dalam konteks pemeliharaan kondisi atau condition monitoring, FFT memproyeksikan sinyal getaran dari domain waktu ke domain frekuensi sehingga gejala kerusakan seperti defect pada inner rest, outer rest, charge atau rolling element dapat dikenali melalui kemunculan frekuensi karakteristik dan peningkatan amplitudo tertentu. Dengan pemetaan ini, FFT memungkinkan pendeteksian dini terhadap ketidakwajaran perilaku dinamis bearing, memudahkan diagnosis sumber kerusakan, serta meningkatkan akurasi evaluasi kondisi mesin secara keseluruhan. Next. Pencapaian dalam penggunaan FFT. Yang pertama, mengubah sinyal domain waktu menjadi domain frekuensi sehingga pola getaran lebih mudah dianalisis. Yang kedua, mengidentifikasi frekuensi karakteristik kerusakan, misalnya pada bearing, gear, dan rotor. Yang ketiga, mendeteksi gejala kerusakan secara dini melalui peningkatan amplitudo pada frekuensi tertentu, meningkatkan akurasi diagnosis kondisi mesin dengan pemisahan komponen frekuensi yang jelas. Yang terakhir, mempercepat proses analisis berkat algoritma yang efisien dan akurat. Nah, selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham Al-Qadri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Adriana, yaitu definisi MSE, Mean Squared
error MSE adalah suatu ukuran statistik yang digunakan untuk menilai besarnya kesalahan rata-rata kuadrat antara nilai prediksi dan nilai aktual. Secara normal, MSE dihitung dengan ratakan kuadrat selisih antara nilai hasil estimasi dan nilai sebesarnya, sehingga memberikan bobot lebih besar pada kesalahan yang berukuran besar. Ukuran ini umum digunakan dalam analisis data, pemodelan matematis, dan pembelajaran mesin sebagai indikator performa model, di mana nilai MSE yang lebih kecil menunjukkan tingkat akurasi yang lebih baik dari suatu sistem prediksi atau estimasi. Next. Tujuan penggunaan MSE dalam diagnosis kerusakan. Yang pertama, menilai tingkat kesalahan antara sinyal aktual dan referensi. Yang kedua, mendeteksi perubahan atau anomali kondisi komponen. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan jelas antara kondisi normal dan rusak. MSE, pemeriksaan kerusakan bearing. Dalam machine learning, yaitu auto-endorse, model dilatih menggunakan data normal, model mempelajari pola getaran sehat. Ketika diberi data rusak, rekonstruksinya gagal. Nilai MSE meningkatkan signifikan. Hasilnya, grafik MSE normal menjadi cenderung stabil dan rendah. Grafik MSE fall menjadi lebih tinggi dan kadang fluktuatif. Perbedaan ini digunakan sebagai dasar penetapan ambang batas threshold untuk deteksi kerusakan otomatis HUD sehingga MSE rendah. MSE tinggi menandakan anomali dan potensi kerusakan bearing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryo. Baik, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang integrasi ICA, FFT, MSE dalam kerusakan bearing. Dalam analisis kerusakan bearing dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing metode untuk memperoleh gambaran atau kondisi bearing yang lebih akurat. ICA digunakan terlebih dahulu untuk memisahkan sinyal getaran campuran sehingga impuls kerusakan menjadi lebih jelas dan gangguan noise berkurang. Sinyal yang telah bersih kemudian dianalisis menggunakan FFT untuk mengidentifikasi komponen frekuensi yang terkait dengan jenis kerusakan bearing. Selanjutnya MSE melalui autoencoder digunakan untuk menilai besar selisih reproduksi sinyal, di mana nilai MSE yang tinggi menunjukkan adanya anomali atau potensi kerusakan. Integrasi ketiga metode ini menghasilkan proses diagnosis yang lebih sensitif, objektif, dan handal. Next. Bagaimana ketika metode tersebut bekerja? Ah, peran ICE di sini atau ICA dalam pemisahan sinyal getaran bearing umumnya merupakan gabungan dari berbagai sumber seperti poros, gesekan antar komponen, getaran mesin lain, serta noise lingkungan. Campuran sinyal ini dapat menutupi indikasi kerusakan sehingga sulit dianalisis langsung menggunakan metode seperti FFT atau MSE. ICA digunakan untuk memisahkan sinyal campuran tersebut menjadi komponen yang lebih independen, sehingga pada pola impuls kerusakan dapat tampak lebih jelas dan gangguan rasional dapat diminimalkan. Poin penting ICA. Yang pertama, menonjolkan impuls kerusakan yang semula tertutup oleh sinyal-sinyal lain, mengurangi gangguan harmonik dan rotasional. Selanjutnya, menghasilkan sinyal yang lebih bersih sebelum masuk ke tahap analisis frekuensi. Ya. Selanjutnya, yang terakhir, meningkatkan ketepatan diagnosis metode. Selanjutnya, next. Peran FFT dalam analisis frekuensi kerusakan. Setelah proses pemisahan dengan ICA, sinyal diperiksa dalam domain frekuensi menggunakan FFT. Melalui metode ini membantu mengidentifikasi frekuensi khas bearing, perubahan amplitudo, pola harmonik, serta sideband modulasi. Sideband modulasi yang berkaitan dengan kerusakan komponen tertentu dengan gangguan yang telah berkurang sebelumnya.
spektrum frekuensi menjadi lebih jelas sehingga kerusakan bearing dapat dikenali secara lebih spesifik. Poin-poin penting pada FFT. Mengidentifikasi frekuensi khas kerusakan seperti BPFO, BPFI, BSF, dan FTF. Menunjukkan perubahan amplitudo sebagai indikator kerusakan, membantu menilai tingkat keparahan melalui analisis harmonik, memberikan pola spektral yang lebih jelas setelah pemisahan ICA. Next. Nah, yang terakhir adalah peran MSE dalam penilaian anomali atau autoencoder. Setelah sinyal dianalisis dalam domain frekuensi menggunakan FFT, tahap berikutnya adalah menilai tingkat penyimpangan sinyal menggunakan MSE pada model autoencoder. Autoencoder dilatih dengan sinyal kondisi normal sehingga mampu merekonstruksi pola frekuensi yang sehat dan akurat. Ketika sinyal bearing mengalami kerusakan, hasil rekonstruksi model menjadi tidak tepat sehingga nilai MSE meningkat secara signifikan. Dengan demikian, MSE berfungsi sebagai indikator kuantitatif untuk mendeteksi anomali dan menentukan tingkat keparahan kerusakan berdasarkan sinyal dan hasil rekonstruksi. Poin penting pada MSE digunakan setelah tahap analisis frekuensi FFT, mengukur selisih antara sinyal asli dan sinyal rekonstruksi autoencoder. Nilai MSE meningkat saat sinyal mengandung kerusakan dan menjadi indikator kuantitatif dalam tingkat anomali, mendukung deteksi kerusakan otomatis berbasis machine learning. Next. Berikut ini adalah hasil olahan data dari pengkodingan yang telah kita lakukan dan dari penganalisisan ICA, FFT, dan MSE. Moderator boleh di-scroll ke bawah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi PPT dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.